10 menu buka puasa murah, tapi selalu laris di rumah. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide, tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, menjelang Ramadan itu rasanya hati pengen hangat, tapi kepala langsung panas. Mikirin belanja, harga bahan pokok naik pelan-pelan tapi konsisten. Kayak cicilan yang nggak pernah izin dulu. Di satu sisi pengen bikin momen buka puasa yang berkesan buat keluarga, di sisi lain dompet cuma bisa senyum tipis, maka wajar kalau menu buka puasa jadi bahan mikir serius. Karena ini bukan soal masakan doang, tapi soal bertahan hidup dengan elegan ala ibu rumah tangga. Judul 10 menu buka puasa murah, tapi selalu laris di rumah ini penting banget, Bu. Karena mayoritas keluarga Indonesia lagi di fase harus pintar ngatur pengeluaran tanpa mengorbankan kebahagiaan rumah. Kita butuh menu yang realistis, bisa dimasak tanpa drama, tapi tetap bikin meja makan rame dan hati tenang. Ini bukan konten gaya-gaya, ini konten penyelamat mental ibu-ibu yang tiap sore berdiri di dapur sambil mikir besok masih bisa masak apa lagi. Sebagai pengantar yang valid, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa setiap Ramadan, kelompok makanan dan minuman mengalami kenaikan harga yang konsisten dibanding bulan biasa. Artinya Bu nggak lebay. Dan rasa dompet menjerit itu bukan halu. Justru karena kondisi inilah, pembahasan menu buka puasa yang murah masuk akal dan disukai keluarga jadi penting banget. Karena di balik kolak dan gorengan itu ada strategi bertahan hidup yang penuh cinta dan sedikit satire khas ibu-ibu. Menu pertama itu kolak pisang, Bu. Dan ini bukan sekadar makanan, tapi alarm maghrib paling akurat sedunia. Begitu aroma gula merah dan santan naik ke hidung, semua anggota keluarga yang tadinya pura-pura sibuk langsung mondar-mandir ke dapur. Anak yang siangnya bilang gak lapar tiba-tiba nanya kolaknya udah jadi belum. Padahal niatnya cuma mau nyicip dikit, tapi mangkuknya malah penuh. Dan anehnya, kolak selalu habis. Walaupun awalnya cuma niat masak sederhana. Menu kedua gorengan tahu dan tempe, ini makanan murah tapi efeknya kayak diskon besar-besaran. Baru diangkat satu piring, belum sempat duduk, isinya sudah berkurang setengah. Suami bilang satu aja, tapi tangannya refleks nambah. Anak bilang buat nanti habis tarawih. Tapi sekarang juga diambil dan ibu cuma bisa tarik napas sambil mikir kenapa gorengan selalu punya kekuatan bikin orang lupa janji. Menu ketiga es teh manis, kelihatannya sepele, tapi ini minuman penuh drama. Dari pagi sudah kebayang dinginnya, pas buka puasa satu gelas langsung habis. Lalu nambah, lalu nanya kenapa tehnya tinggal dikit, padahal cuma pakai teh celup dan gula. Tapi rasanya kayak minum di restoran mahal, karena diminum dalam kondisi haus, maksimal dan dompet minimal. Menu keempat sayur sop sederhana, ini menu yang sering diremehkan tapi selalu dicari. Isinya cuman wortel, kentang kol, kadang ada ayam, kadang cuman kuahnya. Tapi begitu diseruput hangat-hangat, rasanya kayak dipeluk ibu sendiri. Sayur sop itu cocok buat semua umur, dari anak sampai orang tua. Dan lucunya, kalau nggak ada sayur sop malah dibilang kurang lengkap. Bukannya menu kelima telur dadar kecap, menu penyelamat akhir bulan, dan penyelamat suasana. Bahannya murah, bikinnya cepat, tapi efeknya luar biasa. Anak-anak suka karena manis, suami suka karena simple, ibu suka karena nggak ribet. Dan telur dadar ini sering habis duluan, padahal lauk lain masih utuh. Membuktikan bahwa kesederhanaan itu kadang lebih laku daripada yang ribet. Menu keenam mie goreng rumahan, bukan mie fancy, bukan mie kekinian, tapi mie yang dimasak pakai filling emak-emak. Sedikit kecap, sedikit bawang, telur satu dibagi rata,
Dan hasilnya satu wajan mie yang langsung diserbu. Padahal niatnya cuma buat cadangan, tapi selalu habis duluan. Dan lucunya, semua bilang ini mie paling enak, padahal resepnya sama. Tiap hari, menu ke-7 tempe orek manis. Sahabat setia dapur yang gak pernah protes, walau sering jadi pilihan terakhir. Tempe orek ini murah. Bisa dimasak banyak, tahan lama, dan selalu ada di meja, walaupun lauk lain ganti-ganti. Kalau anak bilang gak ada lauk, tempe orek langsung jadi jawaban paling aman dan paling jarang ditolak. Menu ke-8 pisang goreng, cemilan yang sering berubah status jadi menu utama. Awalnya cuma goreng sedikit buat teman kolak, tapi begitu satu dicoba, langsung nambah. Lalu nambah lagi. Pisang goreng itu unik. Dimakan panas-panas enak, dimakan dingin juga tetap laku. Dan selalu bikin ibu bertanya, kenapa pisang yang digoreng bisa lebih cepat habis daripada lauk mahal? Menu ke-9 nasi hangat dengan sambal sederhana. Ini kombinasi sakti yang sering bikin lupa menu lain. Kadang cuma sambal bawang atau sambal terasi, tapi pas buka puasa nasi hangat itu rasanya beda. Nasi yang biasanya biasa aja, mendadak jadi nikmat luar biasa. Dan sambal yang pedasnya bikin keringat keluar, malah bikin nagih. Menu nomor 10 air putih dingin. Ini menu paling murah tapi paling dicari. Dari pagi sampai sore, bayangannya cuma satu, minum air putih dingin pas azan maghrib. Gak pakai sirup, gak pakai es fancy, tapi rasanya luar biasa. Kadang 1 galon bisa habis lebih cepat dari kolak. Dan di situ ibu sadar kalau hal paling sederhana justru paling berharga saat puasa. Bu, dari semua menu tadi, sebenarnya kita sedang bicara tentang satu hal yang sama, yaitu bertahan dengan cara paling waras di tengah isi dompet yang kadang lebih kurus dari tanggal tua. Dapur kecil, bahan sederhana, tapi isinya harapan yang dipanasin pelan-pelan. Kadang kita ketawa sendiri lihat panci isinya itu lagi. Sambil mikir, yang penting bukan piringnya yang penuh, tapi hatinya yang tenang. Ada masanya kita merasa masakan kita biasa saja, nggak layak dipamerin. Apalagi dibandingin sama isi media sosial yang menunya kayak habis belanja bulanan 1 RT. Padahal di rumah sendiri, 1 piring habis tanpa sisa itu sudah prestasi nasional. Dan kalau anak nambah nasi tanpa banyak komentar, itu standing ovation versi ibu rumah tangga. Jadi Bu, pelan-pelan aja jalannya. Ramadan bukan lomba siapa paling mewah, tapi siapa paling ikhlas dan tetap tersenyum meski minyak goreng naiknya lebih konsisten dari berat badan. Selama dapur masih hidup, keluarga masih kumpul, dan hati masih mau bersyukur, artinya ibu sudah melakukan hal yang luar biasa. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.